Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Izin dimulai, Umi ya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan ya, diberikan peluangan waktu, diberikan kesehatan juga, insya Allah sehat semua ya, akhwat ummahat fillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Dan ini atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar kembali, untuk mentadaburi kembali ayat-ayat sucinya, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini adalah tanda cintanya Allah kepada hamba-hambanya, tanda sayangnya Allah ya, seperti dalam surat Ar-Rahman yang ayatnya udah nggak asing lagi. Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Dan ini Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang mana Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran, itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita. Yang mudah-mudahan ummahat akhwat fillah yang bisa hadir pada pagi ini, ataupun yang nanti lewat rekaman gitu ya, ini merupakan tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, salawat beserta salam tak lupa semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga tabiin, atba'ut tabiin, dan semoga sampai kepada kita semua yang mengikuti langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwat, di layar sudah ada ya. Ya, Afwan suaranya ini agak serak. Kalau putus-putus atau nggak jelas boleh dikabarin ya Ummahat ya di kolom komentar ya. Kita masuk pada tahsin terlebih dahulu sebelum ke tadabbur. Ya. Boleh dibuka mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Za-nya 2 harokat ya, dzati. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumi ma'ud. Ada yaum mau ya, ada lembut ya, ini namanya huruf lin. Yaum mau. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil ma'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidi wasmahud.
Jadi wawunya ditahan ya, tanwin ketemu wawu. Ini idgham ma'al gunnah. Ada dimasukkan tanwin kepada wawu dan ada sifat dengung. Ya. Wa syahidin wa mashhud. Wasyad. Fasayhidiu wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Utila. Qutila ashabul ukhdud. Ada alif lam ya. Ya. Ashabul. Qutila ashabul ukhdud. Utila. Qutila ashabul ukhdud. Ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari An-nari dzatil waqud. waqdud. Masya Allah, barakallahu fikunna. Ya, sedikit dibahas tajwidnya. Buruj, mau'ud. Ada yang masih ingat ini huruf apa? Pekan kemarin. Huruf apa, Umi Fajar? Yang mana Ustazah? Huruf-huruf di ujungnya. Buruj, mau'ud. Dan Huruf sampai qalqalah ya Ustazah. qalqalah. Arti apa qalqalah itu artinya? Memantul. Memantul. Jadi dipantulin ya di baju di toko ya ada 5. Ba, jim, dal, ko. Jadi diingat-ingat ini huruf-huruf yang harus dipantulkan. Barakallahu fikunna. Kita cukup 5 ayat saja ya, sisanya boleh dilanjutkan masing-masing di rumah. Nah, kita masuk pada tadabbur. Allah tentang al-buruj ini sama seperti at-thariq ya. Ini anjuran membacanya itu adalah kapan? Kapan dibacanya at-thariq? Pekan kemarin ya kita bahas at-thariq. Hmm. Umi Trias mungkin masih ingat pekan kemarin at-thariq itu dibacanya kapan? Apa ya? Kapan ya? Mungkin Umi Dery? Nggak apa-apa. Bacanya Isya ya. Nah, pengganti waktu itu gimana? Mu'adz bin Jabal itu baca Al-Baqarah gitu kan. Sehingga ditegur sama Rasulullah baca surat At-Thariq. Nah temennya juga surah Al-Buruj. Jadi kalau misalkan kita sholat Isya dengan At-Thariq atau dengan Al-Buruj atau dengan Al-A'la gitu ya. Jadi ini surat yang disunahkan dibaca ketika Isya. Begitupun sebagian riwayat mengatakan Rasulullah juga membaca di waktu zuhur dan asar untuk At-Thariq dan Al-Buruj ini. Sehingga kita bisa lihat bahwasanya Rasulullah membaca surat-surat yang sedang ini adalah ketika dalam sholat Isya, asar dan zuhur. Adapun untuk sholat maghrib, Rasulullah ketika sholat itu beliau membaca surat-surat yang pendek ya. Seperti surat apa? Kalau maghrib jangan panjang-panjang juga ya. Maghrib itu bisa kita surah Al-Kautsar misalkan ya, atau Al-Ikhlas. Kalau dicontohkan oleh Rasulullah yaitu Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Untuk sholat maghrib yang pendek. Adapun untuk sholat Isya, Asar dan Zuhur itu surat-surat yang sedang seperti Al-Buruj, Al-Thariq, Al-A'la dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan sholat subuh? Nah, kira-kira akhwati barusan sholat subuh pakai surat apa nih? Pilihannya Al-alaq. apa? Al-alaq. 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 Masya Allah, al-alaq, alhamdulillah. Nah, untuk sholat subuh memang disunahkan yang panjang, Umi ya. Kalau bisa An-Naba gitu ya. An-Naba bahkan Rasulullah pernah membaca surat ketika sholat subuh itu baca surah Al-Mulk. Al-Mulk ya, itu kan 2,5 halaman kurang lebih. Maka begitu runtuyannya untuk yang subuh itu dipanjangkan bacaan suratnya, untuk maghrib pendek-pendek saja, di antaranya Al-Ikhlas, Al-Falaq, bin Nas dan sebagainya. Kemudian untuk zuhur
asar dan isya itu yang sedang seperti di surah Al-Buruj At-Tariq gitu ya. Dan kemudian juga ada sababun nuzul untuk surah Al-Buruj ini, apa sebab turunnya. Walaupun tidak semua surat itu ada sebab turun ya. Jadi tidak mesti semua surat dalam Al-Quran ada sebab nuzulnya. Adapun untuk At-Tariq ada sebab turunnya, yaitu ini semua jumhur ulama sepakat surah Al-Buruj ini turun di periode Makkiyah atau sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi kalau misalkan di Makkiyah, periode Makkiyah berarti lagi masa apanya nih? Masa genting kah atau masa santainya Rasulullah ketika di Mekah? Genting ya. Genting ya, bahkan bisa dikatakan saat itu kaum muslimin dalam keadaan lemah. Masih sedikit gitu. Masih sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat itu ada keluarga yang sangat terkenal, masya Allah ya, viral, viral pada masanya sampai saat ini, sampai hari kiamat, yaitu keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Coba ada yang sudah kenal dengan Yasir? Udah ada yang kenal mungkin? Iya, pernah dengar Ustazah. Dengar ya. Nah, sehingga Rasulullah ada hadisnya, sabron sabron ya ala Yasir, inna mau'idakumul jannah. Sabarlah, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah syurga. Subhanallah ya. Jadi kenapa dengan keluarga Yasir ini? Keluarga Yasir ini adalah mereka adalah budak. Sehingga mereka dengan tidak memiliki apapun, dalam keadaan kefakir miskinan ya, nggak punya apa-apa. Kemudian juga mereka statusnya adalah budak. Budaknya Abu Jahal gitu ya. Ketika mereka memutuskan untuk masuk Islam, jadi di sini ada 3 peran. Boleh diingat-ingat ya, akhwati fillah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di surga ya, amin. Sama mereka. Mereka adalah yang paling pertama syahid dalam Islam. Subhanallah ya. Itu yang pertama adalah Yasir. Kemudian ada istrinya, yaitu Sumayyah bin Khayyat. Dan ada anaknya namanya Ammar. Jadi kita paling sering dengar Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir. Tetapi ketiga ini suka kita sebut Alu Yasir, keluarganya Yasir. Ya, ketiga orang ini adalah budak atau hamba sahaya. Mereka dalam keadaan lemah ketika berada di kota Mekah. Terlebih lagi ketika mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mereka bersyahadat, mereka mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ keluarga Yasir ini semakin disiksa. Bayangkan akhwat. Mungkin pernah dengar tentang Bilal bin Robah ya. Dia pun disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Bahkan disiksanya itu dengan meletakkan batu besar di perut Bilal bin Robah gara-gara dia masuk Islam. Tapi apa yang disebutkan oleh Bilal bin Robah ketika disuruh kufur, disuruh keluar dari agama Islam, dia mengatakan Allahu ahad, ahad, ahad. Sampai saat itu pun penyiksaan sangat sangat makin parah gitu ya, dan langsung dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitupun yang terjadi pada keluarga Yasir ini. Ammar bin Yasir, istrinya Sumayyah dan suaminya adalah Yasir, itu mereka tersiksa. Terlebih ketika mereka masuk agama Islam, sampai Sumayyah bin Khayyat ini dia dijemur di pasir ya, disiksa terus-menerus. Ya, diminta apa sama Abu Jahal? Diminta agar keluar dari ajaran agama Islam. Diminta kufur. Bayangkan akhwat. Saat itu sangat menyedihkan dan Rasulullah nggak bisa ngapa-ngapain. Rasulullah belum punya kekuatan untuk membela mereka. Sehingga Rasulullah hanya mengatakan sobron, sobron ya ala Yasir. Wahai sabarlah, sabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Jadi untuk Yasir ini beliau wafat juga ketika disiksa oleh Abu Jahal ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitupun Sumayyah bin Khayyat juga mereka syahid. Jadi kalau ditanya siapa yang syahid pertama dalam agama ini, dalam umat Nabi Muhammad, itu Yasir dan juga Sumayyah bin Khayyat. Mereka tersiksa. Mereka disiksa sampai meninggal. Subhanallah. Karena mereka mempertahankan keimanan mereka. Bagaimana dengan Ammar? Ammar itu adalah anak ya, anak dari Yasir. Adapun Ammar bin Yasir,
beliau ketika ayah ibunya sudah meninggal, ketika dia pun disiksa, subhanallah ya, turun surah An-Nahl ayat 106. Boleh dibuka ya Qurannya, An-Nahl ayat 106. Di situ ada keterangan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi intinya kalau misalkan dia dipaksa untuk masuk ke kufuran, tetapi hatinya walakin sadruhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tetap berpegang teguh ke dalam keimanan, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalian nggak apa-apa mengatakan, mohon maaf saya kufur misalkan, tetapi hatinya dia tetap beriman, ya. Maka di situ eh, adalah hukum bahwa ketika hatinya tetap beriman tetapi dipaksa untuk kekufuran, maka tidak mengapa. Yang penting apanya berarti? Hatinya gitu ya. Itu baru turun surah An-Nahl ayat 106. Dan subhanallah juga ya, Ammar bin Yasir pun walaupun tidak wafat di kota Mekah, tetapi dia pun syahid juga subhanallah. Wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam riwayatnya bahwa beliau wafat pada perang Siffin ya, tahun apa, 300 berapa ya? Pokoknya beliau wafat di perang Siffin dan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy juga gitu. Dan ini kata Rasulullah SAW bahwa Ammar bin Yasir akan syahid ya, akan syahid oleh orang-orang kafir di suatu waktu, dan memang terjadi gitu ya. Atas apa yang disebutkan oleh Rasulullah, Ammar bin Yasir pun syahid. Jadi subhanallah, satu keluarga gitu ya, ada Yasir, ada istrinya Sumayyah bin Khayyat, juga Ammar, mereka wafat dalam keadaan syahid. Jadi akhwati fillah, kenalkan mereka ya, kenalkan mereka kepada anak-anak kita. Siapa mereka? Mereka adalah tokoh utama yang paling pertama yang mati syahid dalam agama Islam ini di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya harum sampai saat ini. Bahkan subhanallah ketika di surga pun mereka pun pasti sudah lebih dahulu gitu ya daripada kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ada orang-orang yang mana mereka ketika di yaumul hisab, mereka itu nggak dihisab, mereka tidak dihisab itu apa? Tidak di audit ya amal-amalnya. Salah satunya adalah orang-orang yang mati syahid. Subhanallah ya. Karena mereka akan langsung silahkan masuk surga tanpa hisab wala sabiq bil adab. Ya subhanallah. Semoga kita bisa ketemu sama orang-orang yang mati syahid, dan kita pun berharap kepada Allah agar kita pun wafat dalam keadaan syahid. Kita pun bisa gitu ya wafat dalam keadaan syahid. Salah satunya orang yang wafatnya dalam keadaan beribadah ya. Kemudian juga salah satunya yang tenggelam ya dalam hadis, atau juga mereka yang lagi menuntut ilmu wafat, itu pun mereka dikatakan syahid juga. Tuh. Baik akhwati fillah, itu sabab nuzulnya ya. Jadi ketika saat-saat gentingnya para sahabat berada di kota Mekah, nggak ada kekuatan untuk menolong orang-orang yang disakiti, termasuk keluarganya Yasir dan istrinya, mereka wafat, sehingga turunlah surah Al-Buruj ini sebagai penghibur ya, sebagai penghibur orang-orang atau para sahabat, orang-orang yang beriman di periode Mekah ini atau berada di kota Mekah saat itu. Kalau udah di Madinah mereka udah makin banyak, tapi ketika di Mekah para sahabat itu masih sangat sedikit ya. Itu sekilas sababun nuzulnya. Kita masuk pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Ya, seperti biasa subhanallah di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpahnya ya, wassama'i. Waw ini waw qasam, waw sumpah. Sehingga kalau dalam bahasa Arab pun di sini majrurkan ya, jadi wassama'i. Ada cirinya. Karena waw sumpah ini selalu memajrurkan atau mengkasrohkan kata setelahnya. Wassama'i dzatil buruji. Allah bersumpah demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Jadi al-buruj ini adalah gugusan bintang. Ada juga sebagian ulama mengatakan buruj ini adalah bintang aja udah ya. Tapi kalau pendapat Ibnu Abbas itu beliau mengatakan bahwa dzatil buruj atau al-buruj adalah gugusan bintang atau tempat melewatinya bulan dan matahari. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sehingga di sini menunjukkan akan ada sesuatu yang akan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat keempat insya Allah apa yang akan ditegaskan. Ketika Allah bersumpah, bahkan juga bersumpah dengan makhluk yang paling agung, yaitu berupa langit,
Ya, kita melihat langit itu subhanallah nggak ada cacatnya, ya nggak ada retaknya, nggak ada tiangnya. Dan dimanapun kita berada pasti melihat makhluk Allah yang ini. Itu sama. Kemudian tambahkan dzatil buruj. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama langit dan gugusan-gugusannya, yakni bintang-bintangnya yang besar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dunia atau di bumi ya, bintang itu kecil, padahal sebenarnya sangat-sangatlah besar ya. Bagaimana dalam surah Al-Furqan yang pertama ya, tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja. Nah, di sini ada kata buruj ya. Maha suci Allah yang telah menjadikan langit-langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan bercahaya. Jadi sehingga Imam Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa al-buruj adalah gugusan bintang sesuai dengan apa yang ada pada surah Al-Furqan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah juga yang membuat matahari itu bersinar, bulan juga bercahaya, ya subhanallah. Kemudian kata Ibnu, ini adalah pendapat Ibnu Abbas ya, al-buruj. Tapi juga ada yang mengatakan buruj itu adalah eh, apa? Gedung-gedung yang terdapat di langit. Jadi para ulama ketika beda-beda pendapatnya bukan berarti taudad atau saling berlawanan, bukan ya. Sehingga kata para ulama kalau misalkan ada perbedaan dalam ilmu tafsir, tafsir Al-Qur'an itu bukan berarti lawan katanya. Misalkan kalau dalam fikih kan kalau nggak haram ya haram, kalau nggak mubah makruh gitu ya. Tetapi kalau misalkan dalam Al-Qur'an ada sesuatu yang berbeda, itu bukan yang berlawanan, tetapi litanawwu ya, bermacam-macam gitu ya. Jadi kata Ibnu Abbas al-buruj adalah gugusan bintang. Ada juga yang mengatakan bahwa al-buruj adalah gedung-gedung yang ada di langit. Ada juga yang mengatakan al-buruj itu adalah bintangnya itu sendiri. Ini berbeda-beda para ulama. Tapi bukan untuk saling menyalahkan, bukan. Tetapi litanawu, bahwa bisa jadi semuanya pun benar. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, oke di sini pendapat yang diambil Ibnu Jarir. Udah nggak asing ya, Ibnu Jarir ini adalah bapaknya ilmu tafsir ya, atau dia memiliki kitab tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah manzilah matahari dan bulan atau tadi gugusan ya. Gugusan bintang berarti satu pendapat dengan atau mengambil pendapat Ibnu Abbas tadi. Yang semuanya ada 12 buruj, matahari menempuh tiap-tiap manzilah itu selama 1 bulan, sedangkan bulan berjalan pada masing-masing darinya selama 2/3 hari, yang berarti 28 malam, sedangkan yang 2 malamnya bulan bersembunyi. Pusing nggak ya? Ini ilmu astronomi sebenarnya ya subhanallah ya. Dan sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Coba ahwati fillah. Udah kenal sama zodiak belum? Ini ada gen apa nih? Ustazah Fitri ada ya? Adira Ustazah Fitri. Hadirah, sudah. Pernah dengar zodiak nggak? Pernah. Nah, kalau yang lalu yang lalu. Umi Trias mungkin udah pernah dengar zodiak gitu ya? Dulu. Kalau zaman saya SD atau SMP, mereka masih ada yang menentukan nasib dari zodiaknya dulu. Kamu bintangnya apa? Ya, kayak gitu kan, ya. Kamu lahirnya kapan? Sehingga mereka tiba-tiba meramal nasibnya. Nauzubillahi min dzalik. Coba kita di sini subhanallah atas keagungan Allah ya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang al-buruj dan para ulama menjelaskan bahwa ada 12 gugusan bintang. Coba kita lihat apa aja maksudnya. Nah, gugusan bintang itu dalam bahasa apanya ya? Bahasa saat astronominya adalah zodiak. Sehingga di sini ada 12. Ada Aries ya. Itu bulan itu lewat dari tanggal 21 Maret sampai April. Ada Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius ya, sampai Pisces ya, betul nggak bacanya? Dan yang disebutkan oleh para ulama, Dzatil Buruj itu adalah gugusan bintang. Bahkan kata Ibnu Abbas ada 12 gugusan bintang. Coba akhwati fillah bayangkan. Ibnu Abbas itu berapa tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu,
Beliau menyebutkan yang dinamakan dengan Dzatul Buruj itu adalah 12 gugusan bintang. Dan ilmu saat ini pun berkembang betul, ada 12 gugusan bintang. Luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi saat ini zodiak ini dijadikan ramalan. Auzubillahi min dzalik ya. Kamu lahir kapan? Oh, kamu lahirnya April ya, misalkan ya. Taurus berarti nanti jodohnya begini. Nanti rizkinya begini. Nanti kamu jodohnya sama Cancer atau ada ya kayak gitu, pernah dengar gak Umahat? Apa di zaman saya aja yang kayak gitu? Pernah Ustazah, tapi Pernah dulu ya? Masya Allah, betul Ustazah Fitri. Anak-anak kayak gitu, nah ini diluruskan. Iya. Bukan untuk itu, ini adalah gugusan bintang atau bulan dan matahari melewati gugusan itu. Ada Aries, ada Taurus dan sebagainya, mungkin digambar dilihat gitu ya. Nanti lewat bintang ini, lewat gugusan ini, dan subhanallah terjadi selama 12 kali ya dengan berbeda-beda gugusan bintangnya atau dinamakan dengan zodiak. Ya, bukan untuk menentukan nasib, tetapi untuk meyakini keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin, mustahil gugusan bintang itu atau matahari bulan melalui gugusan bintang secara sendirinya, nggak mungkin tanpa ada yang mengurus, tanpa ada yang memerintah. Ini sebagai adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukti keagungan Al-Qur'an. Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini ya, naudzubillah, ini juga saya sering dengar tentang jodohnya dilihat dari zodiaknya gitu ya. Rizkinya juga kamu bulan apa, kamu tanggal berapa. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ada yang seperti itu kita luruskan. Mungkin mereka belum mengetahui gitu. Itu bukan untuk menentukan nasib. Nasib itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya semua makhluk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi semua bintang, matahari, bulan, gugusan bintang, makhluk-makhluk Allah semuanya, bahkan rumput yang ada di dunia ini pun mereka bertasbih kepada Allah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada potong ayat ya di surah Al-Hajj ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu. Ya, tidakkah kamu mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan di bumi, juga matahari, bulan dan bintang-bintang. Jadi di awal Allah mengatakan keumuman, semuanya bersujud kepada Allah. Semuanya bertasbih, kalau ada ayat lain bertasbih juga ya. Tetapi di akhir ayat Allah khususkan tiga ini. Syamsu, al-qamar, wan nujum. Matahari, bulan, dan bintang, mereka pun bersujud kepada Allah. Ini ketiga kata ini adalah penegasan dari Allah. Adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadi di zaman dulu pun, di zaman Nabi Ibrahim banyak, atau di zaman Nabi Daud, ya Nabi Sulaiman ya. Ada yang menyembah matahari. Siapa tuh? Ada yang kenal nggak? Yang menyembah matahari. Balkis. Balkis, betul. Ada juga nyembah bulan. Ada juga yang nyembah bintang. Ada dewanya malahan. Ada dewa langit, dewa bumi, ya, dewa matahari. Ini kekufuran, naudzubillah min dzalik. Sehingga Allah sebutkan semuanya bersujud kepada Allah. Tapi nggak tahu sujudnya bagaimana. Apakah sujud seperti manusia atau sujud pokoknya atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi kita harus yakin bahwa setiap makhluk Allah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Manusia yang ingkar, yang kufur, naudzubillahi min dzalik. Mau disuruh sholat aja susah gitu, subhanallah ya. Kalau malaikat, sampai ada yang bilang gini, kalau dulu di surga iblis kan suruh sujud sama siapa? Nabi Adam. Sama Nabi Adam ya. Dia nggak mau sujud karena dia bilang aku terbuat dari api. Sedangkan manusia, sedangkan Nabi Adam cuma terbuat dari tanah. Aku lebih mulia, kata iblis. Sehingga dia nggak mau sujud. Tapi dengan ketakaburannya, kesombongannya Allah turunkan, Allah keluarkan iblis ini dari surga. Coba bayangkan manusia saat ini. Dia sujudnya bukan sama manusia, disuruh sujud sama Allah pun susah gitu ya. Susah minta ampun. Disuruh sholat subuh susah. Ya, nunggu siang dulu atau bahkan banyak yang meninggalkan ya. Nauzubillahi min dzalik. Berarti dia bisa jadi lebih apalagi nih? lebih buruk lagi dari setan. Setan kan taat apa dulu dia taat sama Allah dulu. Cuman gara-gara nggak mau sujud sama Nabi Adam, dia menjadi
Jadi termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, manusia gitu ya. Jadi manusia banyak yang nggak mau sujud, maka hati-hati. Ketika kita nggak mau sujud sama Allah, takut lah ya gitu. Masa kita lebih buruk dari setan, gitu, dari iblis, naudzubillah min dzalik. Di sini Allah menunjukkan bahwasanya dalam ayat ini semua makhluknya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga satu surat lagi dalam ayat dalam surah Ar-Rahman ya ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang-bintang dan pepohonan keduanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surah Al-Hajj ini seluruh makhluk tidak tanpa terkecuali ya, semua bersujud. Kemudian di ayat-ayat lain juga ditegaskan lagi bintang ini juga bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Akhwat. Ya Ada suaranya? Ustazah, Iya. nah ada. Nah, Iya, si kecil bangun. Oke, bismillah. Ya. Kita masuk ayat kedua, ahwatifillah, bismillah, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Ya, Allah bersumpah. Ini masih waw qasam, masih baru bangun. Bismillah ayat kedua, wal yaumil mau'ud. Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan ya. Wal yaumi sama seperti wassamai, itu ada waw qasam juga. Berarti di sini demi hari yang dijanjikan. Wal yaumi, demi hari al mau'udi
yang dijanjikan. Bismillah, akhwati billah. Iya, masih ada ya, akhwat? Masih. Masya Allah. Taib. Ayat kedua, wal yaumil mau'ud, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan, dan para ulama berbeda pendapat ya. Apa yang dinamakan dengan hari yang dijanjikan itu maksudnya apa? Tapi pendapat mayoritas ulama bahwa di antaranya ada Ibnu Katsir, At-Tabari dan Al-Qurtubi semua sependapat bahwasanya yang dinamakan dengan hari yang dijanjikan adalah hari kiamat ya. Nah, kenapa dinamakan dengan hari kiamat? Ya, di sini atau dinamakan dengan hari yang dijanjikan gitu ya. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan hari yang dijanjikan? Salah satunya adalah karena Allah sudah menjanjikannya dalam banyak ayat ya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi juga banyak sekali yang menerangkan tentang hari kiamat. Kemudian tidak ada keraguan bahwa hari itu akan terjadi. Hari itu akan terjadi. Dan terakhir semua manusia akan dikumpulkan dan dihisab. Semua dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman nanti semua manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat dan itu pun adalah bagian dari hari kiamat. Jadi kiamat itu adalah bisa dari nama untuk hari hisab, yaumul mahsyar, bahkan hari kehancuran pun itu dinamakan dengan hari kiamat. Dan ini akan terjadi sehingga yang atau demi hari yang dijanjikan. Jadi ayat kedua Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat dan yang ketiga Allah masih bersumpah ya akhwati fillah. Dalam Al-Buruj ini Allah 3 kali bersumpah. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Kemudian yang ketiga wasyahidin wa masyhud. Allah juga bersumpah dengan demi ya maksudnya bukan dan tapi demi yang menyaksikan syahid. Syahid adalah yang menyaksikan wa masyhudin dan yang disaksikan. Jadi dalam bahasa Arab ada syahid, ada masyhud. Dan para ulama pun ada berbeda pendapat juga di sini bermacam-macam. Menafsirkan syahid itu siapa, masyhud itu siapa. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syahid adalah hari Jumat. Adalah hari Jumat karena ada dalilnya ya kata Rasulullah SAW. Akhirus sholata alayya. Perbanyaklah membaca solawat kepadaku di hari Jumat. Fa innahu yaumun syahidun. Bahkan di sebagian ayat hadis. Fa innahu yaumun masyhud juga gitu ya. Adalah hari yang disaksikan. Tashhaduhul malaikah. Disaksikan oleh para malaikat. Maka jangan heran kenapa orang-orang banyak sekali berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk memperbanyak amalan di hari Jumat. Bahkan kalau di negara-negara Arab Saudi itu mereka liburnya di hari Jumat. Ya, karena Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, ya tuannya hari-hari sehingga mereka memfokuskan ibadah pada hari Jumat tersebut. Di Indonesia juga sudah mulai banyak sekali ya Jumat berkah dan ini syahid ya. Termasuk dari hari Jumat adalah syahid. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan syahid itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah akan menjadi yang bersaksi kelak di hari kiamat ya seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 41. Jadi di sini dikisahkan ya Rasulullah pernah memanggil Abdullah ibnu Mas'ud. Wahai ibnu Mas'ud katanya sini kita disuruh datang kepada Rasulullah bacakan Al-Quran untukku kata Rasulullah. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah,
aqra'u 'alaika wal Qur'anu unzil. Ya, Ibnu Mas'ud itu dia malu gitu. Masa aku baca Quran di hadapan engkau padahal Al-Qur'an turun kepada engkau. Subhanallah ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini terkenal sahabat yang bacaan Qur'annya bagus ya, fasih. Sehingga saat itu, ayo baca Quran. Tapi kata Rasul, aku suka mendengar bacaan Al-Quran. Nah, Masya Allah ya. Rasulullah suka mendengar bacaan Al-Quran. Maka kita pun umatnya sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Kalau nggak sempat baca, dengerin ya, dengerin bacaan. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Nah, di situ dikisahkan Abdullah ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa ayat 41. Di situ lafadznya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Di saat itu Rasulullah mengatakan, berhenti wahai Ibnu Mas'ud, berhenti. Ketika di ayat An-Nisa itu, surat An-Nisa ayat 41, Rasulullah minta berhenti kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kaget ya, heran kenapa Rasulullah meminta aku berhenti. Kemudian ketika Abdullah ibnu Mas'ud menengok ke wajahnya baginda Nabi SAW, ternyata beliau sedang menangis. Coba lihat ayatnya ya. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Dan bagaimana katanya, ketika kami datangkan setiap umat syahidnya. Jadi nanti setiap umat itu pasti akan ada syahid, akan ada yang bersaksi. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad kepada umat-umatmu sebagai syahid. Subhanallah wa ta'ala. Ada hari peradilan dan yang menjadi syahidnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca ayat di surah, nanti lihat akhwatnya di An-Nisa ayat 41, Rasulullah menangis. Karena membayangkan bagaimana hari peradilan itu. Bagaimana aku menjadi saksi untuk umat-umatku. Tentunya Rasulullah akan sangat bersedih ketika ada umat-umatnya yang tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga Rasulullah menangis. Allah. Wajibna bika ala haula'i syahida. Rasulullah akan menjadi saksi. Bersaksi apa? Ketika ada orang kafir didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Wahai fulan, bukankah telah datang keterangan kepadamu? Mungkin bisa jadi berbohong orang kafir itu. Gak ada, aku gak kenal sama Rasulullah misalkan gitu ya. Kemudian Allah tanya kepada Nabi Muhammad, benarkah gitu? Padahal agama Islam ini sudah menyebar di seluruh dunia gitu ya. Walaupun memang belum kenal atau apa belum sampai, mungkin beda lagi gitu, tidak akan dihukum. Tetapi orang-orang yang mengatakan aku belum mengenal Islam, aku belum kenal ajaran-ajaran Rasulullah, belum sampai kepadanya, maka di hari kiamat Rasulullah akan dijadikan saksi untuk orang-orang yang tidak mau ikut ajaran Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi syahid ini menurut pendapat ulama yang akan menjadi saksi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibna bika ala haula'i syahida. Kemudian pendapat ketiga yang dinamakan dengan syahid adalah para malaikat. Ini pun kita sudah bahas di surah At-Tariq ya, bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan itu ada penjaganya, ada yang menyaksikan, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan kata-kata kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Nanti setiap manusia itu punya dua malaikat. Ya, bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu triliunan mungkin ya, ratusan triliun manusia, mereka akan ditemani dua malaikat. Ada malaikat yang menuliskan kebaikan, ada malaikat yang menuliskan keburukan. Maka di sini mereka akan bersaksi, si fulan telah melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, malaikat akan menjadi saksinya. Kemudian yang terakhir yang dinamakan dengan syahid dalam ayat ini adalah anggota tubuh manusia. Ya, ini pun ketika di hari kiamat manusia ingkar, manusia mau bohong nggak bisa gitu. Ketika orang-orang yang ketika di dunianya melakukan maksiat, tetap akan ada hisabnya. Bahkan ketika dia berbohong pun, anggota tubuhnya akan berbicara. Tangannya akan berbicara, ya, kakinya akan berbicara, kulitnya semua akan berbicara. Apakah benar gitu? Apakah yang telah mereka lakukan ketika di alam dunia? Akhwatifillah. Ketika di sini Rasulullah, malaikat, anggota tubuh bersaksi, bukan berarti Allah butuh untuk persaksian mereka, bukan. Tetapi ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada yang bersaksi. Gitu ya, tanpa diberitahu oleh Rasulullah,
tanpa diberitahu oleh para malaikat, tanpa diberitahu oleh anggota manusia, anggota tubuh manusia, Allah sudah tahu. Tetapi ketika Allah datangkan di hari kiamat, ini untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairul hakimin. Itu dalam Al-Qur'an itu ya. Dalam surah At-Tin, Allah sebaik-baiknya hakim. Kemudian al-masyhud wa masyhudin. Allah juga bersumpah dengan masyhud. Masyhud ini apa? Yaitu hari kiamat. Ya, bagian ulama mengatakan yang dinamakan dengan masyhud adalah hari kiamat. Karena hari kiamat disaksikan oleh seluruh manusia. Bahkan hewan pun. Ketika mereka di alam dunia pernah menyakiti sesamanya, gitu ya. Dalam hadis, sehingga kambing yang diseruduk temannya pun dia akan dibangkitkan dulu. Kenapa kamu nyeruduk temennya gitu, sehingga dibalas dulu sama si yang diseruduk itu atau yang diseruduk ketika di alam dunia. Hari kiamat disaksikan oleh semua makhluknya. Kemudian juga ada yang mengatakan masyhur itu adalah hari Arafah ya, di tanggal 9 Zulhijjah nanti. Ini ada hadis juga yang sahih bahwa di hari Arafah Allah menyaksikan semua amalan-amalan atau semua orang-orang yang berada di padang Arafah khususnya, mereka berdoa di hadapan Allah di sana. Kemudian Allah memandang hamba-hambanya yang wukuf di Arafah, dan Allah membanggakan hamba-hambanya itu di hadapan para malaikat-malaikat ya, subhanallah. Maka masyhur ini adalah hari Arafah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan untuk wukuf? Semuanya pun yang berada di luar padang Arafah, mereka pun berkesempatan disaksikan oleh Allah bahwa di hari tersebut pun sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa ya. Khairud du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Jadi masyhud adalah hari Arafah. Yang ketiga yang dinamakan dengan masyhud adalah manusia. Kemudian juga yang terakhir tafsiran masyhud adalah amalan baik dan buruk, yang mana keduanya akan disaksikan kelak di alam akhirat. Gitu, Ahwat. Baik, di sini tadi kita sudah bersumpah berapa kali, Ahwat? Dalam Al-Buruj bersumpah berapa kali Allah Subhanahu wa taala? Ada yang hitung? Tiga. Tiga ya, ada tiga. Wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud. Nah, ayat keempat ini Allah akan menegaskan atau yang akan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat keempat. Jadi kalau kita bersumpah misalkan, demi Allah aku hari ini udah baca Quran misalkan. Yang akan disumpahinya kan aku sudah baca Quran misalkan. Karena ada yang nggak percaya misalnya. Nah, begitupun dalam sumpahnya Allah Subhanahu wa taala, ini Allah sampai 3 kali bersumpah. Subhanallah. Apa yang akan Allah sumpahkan? Karena tadi itu kita sudah bahas tentang sababun nuzul. Sebab turun ayat ini sebagai penghibur kepada para muslim, kepada orang-orang beriman yang saat itu tertindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Allah turunkan ayat ini sebagai penghibur. Apa penghiburnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Allah bersumpah, ayat 4, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Coba ahwati fillah, ini terlihat gambarnya. Ini seolah-olah parit ya. Paritnya itu enggak kecil, bukan kayak parit biasa ya. Sebagian ulama mengatakan parit yang dibuat itu adalah ukuran 40 kali 12 meter. Besar sekali dan jumlahnya ada 7 parit. Untuk apa? Untuk membakar orang-orang beriman. Subhanallah. Ketika penganiayaan terjadi untuk keluarga Yasir, keluarga Ammar tadi sebutkannya, sobron ya ahla Yasir, inna mau'idakumul jannah. Mereka syahid, mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kata Allah, lihatlah, dulu pernah terjadi orang-orang yang dibakar hidup-hidup dan di sebuah parit yang sangat besar. Kata Allah, binasa dan terlaknat orang-orang yang membuat parit. Ashabul ukhdud ini adalah parit ya. Kemudian yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Jadi bukan hanya parit biasa, tetapi juga di situ ada kayu bakar.
Kemudian ketika mereka duduk di sekitarnya, jadi orang-orang yang membakarnya mereka duduk menyaksikan, ya, menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Akhwati fillah. Ini sebagai renungan. Bagaimana mereka mempertahankan keimanan mereka sampai mereka dibakar hidup-hidup. Ya subhanallah. Ini pun ada perbedaan pendapat ulama, ya, bukan untuk bukan berlawanan, tetapi memang litanawu bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud ini terjadi di Najran atau di negara Yaman. Ada juga nih kalau di Najran ini ada hadis sahihnya subhanallah ya. Semua pun ada hadis-hadisnya sama. Tetapi yang paling viral, yang paling sering disebutkan itu yang di Najran, yang di Yaman. Ini terjadi 70 tahun sebelum masa kenabian atau sebelum lahir Nabi Muhammad kalau nggak salah ya, 70 tahun sebelumnya. Ada juga yang mengatakan di Persia, yaitu di Iran. Jadi yang membakarnya adalah orang-orang Majusi yang mereka menyembah matahari. Kemudian ada juga menyebutkan bahwa Ashabul Ukhdud ini terjadi di Habasyah, Ethiopia. Ada juga yang mengatakan Ashabul Ukhdud ini terjadi di negara Syam. Kalau saat itu adalah Libanon, Suriah dan lain sebagainya. Jadi banyak juga terjadi pembakaran kaum beriman itu oleh orang-orang kafir. Maka kata Allah, lihatlah gitu ya. Lihatlah orang-orang beriman zaman dahulu lebih dahsyat lagi penyiksaannya sampai mereka dibakar. Oke, sebelum kita masuk ceritanya, akhwati fillah. Ada yang pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud di sini? Belumnya? Pasti sudah ya, Ustazah Fitri ngajarin anak-anak udah kenalin Ashabul Ukhdud ini belum? Sudah, tapi murojaah lagi aja. Mereka ya, apa-apa ya. Tapi jangan Iya. sampai pada ngantuk. Soalnya ini saya izin kayaknya cuma sampai ini, nanti dilanjutkan pekan kedua ya untuk melanjutannya karena panjang sekali. Untuk Ashabul Ukhdud ini jangan jangan ngantuk ya, akhwati fillah. Bukan kisah sebelum tidur, tapi ini bukti keimanan, subhanallah, keimanan orang-orang terdahulu yang patut kita contoh ya, subhanallah. Coba saya kasih gambaran ilustrasi ya. Ada ilustrasi gambar. Nah, ini yang tadi kita sebutkan Najran. Yang di Yaman ini yang paling masyhur. Juga dalam kitab Sahih Bukhari Muslim juga ada ya. Dan ini diriwayatkan oleh sahabat mulia namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Oke, di sini dikasih gambaran. Saya gambar anak-anak tapi nggak apa-apa ya. Biar gampang. Amin. Jadi zaman dulu itu ada seorang raja namanya Dzunawas. Raja Dzunawas dia punya penyihir. Penyihirnya udah tua, udah kakek-kakek gitu ya. Dia penyihir ini bilang sama Raja Dzunawas, "Wahai raja, aku udah tua gitu. Nggak ada yang meneruskan kalau kita dakwah ya. Nggak ada yang menerusin sihirnya aku gitu kepada rajanya." Sehingga kata raja, "Ya udah, aku cari seorang pemuda untuk kamu ajarkan sihir." Dicari, ketemulah namanya, ada seorang pemuda dari bangsa Nasrani atau dia menganut agama Nabi yang dibawa Nabi Isa alaihissalam, namanya Abdullah bin Tamir. Abdullah bin Tamir. Abdullah bin Tamir ini adalah pemuda yang cerdas gitu ya, yang cerdas. Karena memang penyihir pengen cari anak yang cerdas, orang yang cerdas agar mampu mengambil ilmu dari si penyihir ini. Kemudian dibawalah Abdullah ibnu Tamir ini ke raja untuk belajar sihir. Setelah itu bagaimana? Akhirnya dapatlah jadwal gitu ya untuk belajar sihir. Ini belajarnya sihir bukan Quran ya. Kemudian ketika itu dari rumahnya ini rumahnya pemuda itu ya. Dia ketika akan melewati rumah penyihir, dia melewati rumah rohib. Rohib itu pendeta ya, atau orang soleh lah di zaman Nabi Isa itu, atau orang-orang yang mengikuti agama Nabi Isa yang lurus ya. Ketika melewati rumah rohib, dia dengar nasihat, dengar hikmah dari rumah rohib ini, sehingga dia tertarik gitu. Apa yang diajarkan oleh rohib ini? Sehingga dia ketika akan ke rumah penyihir, nyimpang dulu apa ya? Singgah dulu di rumah rohib, belajar dulu. Udah gitu, setelah itu dia ke rumah penyihir untuk belajar sihir. Jadi dia dapat dua ilmu nih ya. Dapat ilmu, dapat hikmah ya dengan belajar kitab Injil yang diajarkan oleh rahib, juga belajar ilmu sihir. Ya. Udah gitu ketika di rumah penyihir, dia ditanya kan,
kenapa kamu telat? Dia bingung kan? Ya udah besoknya lagi seperti itu setiap hari. Setiap hari dia belajar dulu ke rahib, kemudian ke penyihir. Ditanya lagi, kenapa kamu telat? Dia bingung. Akhirnya kata rahib, kalau kamu ditanya telat, sampaikan aja sama penyihir bahwa apa? Bahwa keluargaku yang membuat aku telat. Mungkin ibunya atau ayahnya nyuruh apa-apa dulu misalkan gitu ya. Ya udah akhirnya ketika telat ke rumah penyihir dia sebutkan bahwa aku telat gara-gara keluarga aku gitu kata si pemuda ini. Terus berlangsung beberapa lama gitu sampai dia mendapatkan ilmu dari rahib berupa hikmah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala pun dia dapatkan di rahib ini. Sehingga suatu ketika ini sampai sini alurnya paham nggak akhwat? Alhamdulillah tentang pemuda. Boleh Paham, insya Allah. paham insya Allah ya. Kemudian setelah itu, Mm-mm. setelah dia udah belajar ke rohib, belajar juga penyihir setiap hari seperti itu, akhirnya suatu ketika ada hewan buas, ya hewan buasnya nggak disebutin apa, mungkin harimau atau singa, yang di kampung itu takut, takut sama hewan itu. Akhirnya apa yang dilakukan Allah oleh Abdullah bin Tamir ini? Dia berdoa, kalaulah yang dikatakan oleh rahib itu benar, maka hewan ini akan meninggal, akan mati. Dia mengatakan bismillah. Dia lempar dengan batu hewan buas tersebut dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dengan ucapan dengan keyakinan dia berdoa, ya Allah, kalau memang yang dikatakan rahib itu benar, matikan hewan buas itu. Kemudian dia melempar hewan buas dan meninggal. Langsung meninggal itu hewan buasnya ya, bukan Abdullahnya. Setelah itu jadi viral kan, ada hewan buas meninggal dilempar batu oleh Abdullah bin Tamim. Maka setelah itu dia datang kepada rahib, dia ngadu dulu, curhat dulu. Wahai rahib, tadi aku lempar hewan buas dan langsung meninggal dan aku mengatakan kalau apa yang engkau ajarkan itu benar, maka musnahkan hewan buas itu. Maka kata rahib, al-an anta afdal minni, kata rahib. Sekarang kamu ilmunya sudah lebih dari aku, kata rahib ini. Hati-hatilah, maka ketika kamu naik level, pasti ujiannya juga akan naik level. Maka kata rahib, hati-hati kalau ada yang menanyakan, kamu belajar dari mana? Jangan sebutkan nama aku, katanya jangan bilang-bilang tentang keberadaan rahib ini. Baik ya, itu kata si Abdullah bin Tamir ini. Setelah itu ada juga orang-orang datang makin tinggi ilmunya, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi menyembuhkannya bukan dengan langsung seperti itu, tetapi bagaimana dia menyembuhkan orang sakit? Dia mengatakan kalau kamu ingin sembuh, yakinkan bahwa Allah yang menyembuhkanmu. Kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit kusta datang ke Abdullah ibnu Tamir, ada yang buta juga datang ke Abdullah ibnu Tamir. Sehingga sudah menyebar kabar tentang Abdullah ini di kalangan para pembesar istana juga. Bahkan penasehatnya atau temannya dari raja itu mengetahui tentang hebatnya Abdullah. Padahal Abdullah ini ketika akan menyembuhkan orang sakit, dia mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga di singkat ceritanya ada seorang penasehat istana, ya. Dia buta tapi punya harta yang sangat banyak. Kemudian dia datang kepada Abdullah, wahai Abdullah, sembuhkan aku dari kebutaanku. Kemudian apa yang dikatakan oleh Abdullah? Aku tidak bisa menyembuhkanmu, tapi yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah berdoa dan penasehat istana itu dia kembali bisa melihat. Subhanallah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ketika penasehat ini sudah sembuh dan bertemu dengan raja di suatu waktu, akhirnya ketahuan ya, oh, kamu udah nggak buta lagi gitu bahasa kitanya, kamu udah sembuh. Akhirnya penasehat ini cerita, ya ada yang menyembuhkan aku. Kemudian penasehat ini nggak mau cerita siapa yang menyembuhkannya, sehingga penasehat ini disiksa sama raja agar mengatakan siapa yang telah membuatmu sembuh. Terus kata penasehat ini, yang menyembuhkanku adalah Tuhannya Abdullah, ya, Tuhannya Abdullah. Dan dia pun si penasehat ini meyakini bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Nawas ini kesinggung. Dia mengatakan,
apakah ada Tuhan selain aku? Gitu. Karena Donawas ini dia raja dan mengaku sebagai Tuhan. Mengerikan ya. Raja-raja dulu itu seperti Fir'aun wa ana rabbukumul a'la gitu. Aku adalah Tuhan paling tinggi. Begitupun Raja Donawas ini pun dia mengatakan aku adalah Tuhan juga. Oh. Kata penasehat aku sembuh karena Tuhannya si Abdullah katanya gitu. Akhirnya dengan itu kalau kamu tidak mau mengakui juga aku akan bunuh kamu. Siapa? Di mana gitu ya? Siapa yang menyembuhkan kamu? Sehingga terbongkar rahasia bahwasanya Abdullah telah menyembuhkannya, kemudian juga meyakini bahwa ada Allah lain si raja tersebut. Akhirnya penasehat ini pun dibunuh ya, singkat cerita dibunuh juga, itu digergaji ya Watifillah. Dibunuhnya bukan sebatas pakai pisau, tapi digergaji dengan dibelah dua, gitu ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Dibelah dua dari atas sampai bawah. Akhirnya meninggal penasehat istana tersebut dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu dipanggil Abdullah ibnu Tamir ini, ditanya oleh raja, siapa yang mengajarkan kamu? Padahal kamu kan belajar sihir kemarin, kenapa jadi belajar ini gitu ya? Akhirnya didesak lah ya Abdullah bin Tamir ini sampai mengaku yang mengajariku adalah rahib atau pendeta. Akhirnya singkat cerita rahibnya pun didatangkan, sama rahibnya pun dibunuh juga, digergaji juga dari dibelah dua ya dari atas sampai bawahnya. Kemudian bagaimana? Setelah itu raja pun berpikir, kayaknya gitu ya, pemuda ini nggak bakal bisa kalau digergaji. Akhirnya raja pun berinisiatif ya, punya ide. Ya udahlah gitu ya. Abdullah bin Tamir ini akan dibawa ke sebuah gunung. Dibawa oleh para panglima-panglimanya, oleh para tentaranya, akan dijatuhkan dari atas gunung. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Abdullah ini berdoa. Ya subhanallah, ini doa ya, kalau kita dalam keadaan bahaya ini boleh diamalkan ya subhanallah. Dia berdoa Abdullah ini. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang kau kehendaki. Jadi kalau kita lagi dalam bahaya nggak usah lama-lama doa yang lain-lain ya. Ya Allah tabrak aja, ya Allah gini-gini. Doanya cukup seperti ini ya Abdullah dia. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang kau kehendaki. Dan setelah Abdullah bin Tamir ini berdoa, tiba-tiba gunungnya bergetar sangat kencang dan semua tentara-tentara raja itu jatuh ke bawah gunung pada meninggal. Yang hidup siapa kira-kira? Yang masih hidup? Rajanya. Abdullahnya masih hidup. Ya, Abdullahnya masih hidup. Jadi tentaranya meninggal, Abdullahnya balik lagi ke istana. Kemudian rajanya kaget, kok masih hidup? Ya udah, diutus lagi tentara-tentara yang lain untuk membunuh Abdullah bin Tamir ke sebuah lautan dan akan dijatuhkan di lautan. Ketika dibawa ke lautan, apa yang terjadi? Dia doa lagi ya, Abdullah berdoa lagi, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang kau kehendaki, gimana engkau aja gitu. Subhanallah, tawakalnya Abdullah bin Tamir ini. Kemudian apa yang terjadi? Itu pun sama. Tiba-tiba perahu yang mereka naiki tiba-tiba terbalik dan tentaranya pun tenggelam semuanya kecuali Abdullah ibnu Tamir. Abdullah ibnu Tamir dia sudah ada di daratan setelah itu ya, terbawa air tapi masih hidup. Subhanallah. Balik lagi ke mana kira-kira nih Abdullah? Ya, Ahwat, biar nyambung kemana? Setelah Ke, gagal dibunuh, balik lagi ke kemana Ahwat? ke Ke istana. istana, betul. Ke istana balik lagi. Mau laporan nih, aku nggak apa-apa, aku masih hidup ya. Seperti nantangin, tetapi dia sedang menyampaikan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya raja ini mulai kesal. Ya. Akhirnya dia punya, ya udah bagaimana caranya agar engkau mati gitu ya kata raja tersebut. Akhirnya dikasih saran sama Abdullah, ikatlah aku di sebuah kayu, kemudian lempar aku dengan tombak ini, tetapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Kata raja tersebut. Kemudian Abdullah menjawab, syaratnya engkau kumpulkan semua manusia di zaman itu, gitu ya. Dalam riwayat ada yang mengatakan 70.000 orang, ada yang mengatakan 20.000 orang, ada juga yang mengatakan 2.000 orang. Allah alam, ya.
Dan kamu katakan ketika akan menombak aku dengan mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda itu. Coba. Akhirnya sudah didatangkan manusia beribu-ribu orang untuk menyaksikan pembunuh atau terbunuhnya Abdullah ini sudah didatangkan. Dan apa yang terjadi? Si yang lempar tombaknya menurut aja gitu ya. Bismillahirrabbilghulam. Dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda. Dilemparkan dan pemuda tersebut meninggal. Coba akhwati fillah bayangkan. Yang hadir saat itu, ribuan orang saat itu, kira-kira dia akan beriman atau tidak kira-kira nih, dengan melihat kejadian tersebut. Beriman. Beriman kan, wah berarti benar. Berarti betul Tuhannya pemuda. Mereka meyakini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu bukan Tuhan gitu. Dan Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Maka saat itu pun banyak orang, ribuan orang, bahkan katakan 2.000 orang masuk pada agama Islam. Maksudnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka meyakini atas Tuhannya pemuda tersebut atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika raja mengetahui berimannya orang-orang yang ribuan itu, akhirnya diancam. Kalian nggak boleh beriman kepada Tuhannya si pemuda itu. Tapi mereka tetap kekeh pendirian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga raja pun ini bayangan aja, ilustrasi saja akhwati fillah, bahwa sebenarnya parit itu kata para ulama disebutkan ukurannya 40 hasta dikali 12. Ya jadi besar sekali dan jumlahnya ada 7, bukan hanya 1. Mereka menyimpan kayu bakar di parit tersebut dan dibakarnya kaum muslimin sekitar 2.000 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada suatu kisah yang sangat menyayat hati ya, subhanallah. Ketika yang semua sudah masuk ke parit tersebut, ada seorang ibu dan bayinya. Dia enggan, di sebelah sini saya ada gambarannya. Semua sudah masuk ke dalam parit dalam keadaan terbakar. Ada seorang ibu membawa bayi, dia nggak mau masuk. Karena sedih kan, bayinya masih kecil. Tapi apa yang bayi ini berbicara? Ya ummah, wahai umi, wahai ibuku, innaki 'alal haq, katanya. Kamu berada dalam kebenaran. Jangan takut. Subhanallah, bayi kecil yang harusnya belum bisa berbicara, tetapi ketika saat itu dia bisa berbicara. Akhirnya dikuatkan oleh anaknya, innaki 'alal haq, kau dalam kebenaran. Maka dari situ pun ibunya ikut terjun ke dalam parit yang dibakar tersebut. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka orang-orang kafir itu, para prajurit dan rajanya, mereka duduk di sekitar parit menyaksikan wahum bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan terbakarnya orang-orang beriman. Itu ya tentang cerita ashabul ukhdud yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Dan ini yang kita ceritakan adalah pendapat pertama yang berada di kota Najran atau di Yaman, di negara Yaman ya, yang diriwayatkan oleh Suhaib ya. Seperti itu ceritanya. Jadi Allah menegaskan bahwasanya mereka terlaknat oleh Allah, terlaknat ya dengan kelakuan mereka. Tapi subhanallahnya akhwati fillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik ya, dengan kekasih-kekasihnya yang dibakar hidup-hidup. Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka nanti di ayat 9. Nah di ayat 8-nya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebabnya cuma satu. Kenapa mereka dibakar? Kenapa 2.000 orang itu dibakar? Hanya karena satu. Apa tuh kira-kira? Karena beriman. Karena Ya? beriman. Betul, karena beriman gitu. Makanya pernah kejadian di Rohingya, misalkan ya, mereka dibakar hidup-hidup hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, mereka beriman kepada Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hamid yang Maha Terpuji. Yang mana lagi alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, bahwa yang mereka imani itu sebenarnya sudah benar. Yaitu yang mana Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Kemudian juga tentang sifat Allah yang sempurna itu ya, adalah memiliki semua alam langit dan alam bumi berikut apa yang ada di antara keduanya atau segala isinya. Wallahu ala kulli syai'in syahid.
Dan Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi yang mereka perbuat itu, mereka membakar orang-orang beriman, Allah menyaksikan. Gitu ya, Allah menyaksikan dan mereka syahid. Mereka syahid, mereka wafat dalam keadaan syahid yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yakni tiada sesuatu apapun yang tidak kelihatan baginya di langit dan di bumi dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Oke, ahwati fillah. Ini sudah lewat waktunya. Kira-kira kita lanjut pekan depan atau selesaikan aja? Gimana yang lain? Pekan depan boleh, Ustazah. Pekan depan ya. Pekan aja Ustaz. Gimana Uhti Ratih? Pekan depan aja Ustazah. Baik ya, karena udah lewat waktunya. Mungkin kita Iya, masih cukupkan. ada jadwal lagi. Oke, karena ya Masya Allah. Ya, barakallahu fikunna. Mungkin untuk pagi ini kita cukupkan dengan kisahnya Ashabul Ukhdud ya. Mudah-mudahan ini bukan hanya batas kisah yang baru kita dengar ya, tetapi juga menambah keimanan kepada diri kita, menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ujian orang-orang terdahulu itu lebih dahsyat lagi dibanding apa yang kita lalui pada hari ini ya. Barakallahu fikunna, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Wa iyyakum wa barakallahu fikum.